Oke, kita hapus ya untuk nomor 21 sampai 22-nya dan kita akan lanjut ke 23 sampai 25 terlebih dahulu ya. Menyelesaikan tes numerik untuk pola bilangan. Nah, jadi kalau dulu tuh di TKPA untuk tes itu kayak misalnya tes verbal itu kebagi jadi 3 bagian ya, yang kayak misalnya sebab akibat ya Kak, sebab akibat, terus apa namanya, penarikan kesimpulan, terus abis itu yang sama-sama pernyataan gitulah. Itu dibagi jadi 3 bagian. Yang ketiga itu yang nyusun-nyusun ya, yang biasanya kalau misalnya A begini, B begini, C begini, kira-kira kalau dipasangin yang pasangan yang bagus yang mana. Terus yang tes numerik itu ada tadi tes aljabar ya, terus kemudian tes pola bilangan. Nah, nanti akan ada lagi tes yang jatuhnya tuh ini bisa masuk ke penalaran umum ya, jadinya jatuhnya ya. Karena biasanya penalaran umum ini terkait dengan pola bilangan ya kayak gitu. Oke, so untuk nomor 23 soalnya adalah 15, 13, 25, 26, 24, 25, 48. Nah, kira-kira ada yang menarik nggak? Ada nggak? Yo, ada. Ya, apa tuh? Nih, ini ke sini, itu adalah -2. Bener nggak? -2 kan? Terus baru, sorry, 15, 13. Nah, tapi kalau kayak kasusnya kayak gini, terus kalau misalnya kita bilang, oh ada lagi nih yang menarik, ini ke sini dilompat langsung, set, kali 2. Nah, kali 2. Terus abis itu gimana nih? Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini set set 25 gitu ya. Ini bla 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 25, terus habis itu lanjut lagi 26, 24, 25. Terus lanjut lagi berarti 48, selanjutnya lagi berarti dikurang 2 dong, ya kan? Nah, dikurang 2. Dikurangkan dengan 2 berarti hasilnya adalah 46. Baru kita lanjutin lagi dengan pola yang selanjutnya adalah 25. Jadi kalau misalnya ini kita lihat sebagai 25 ini kan adalah sesuatu yang sama sebenarnya ya. 25 25 25 kalau kita hubungkan seperti ini. Kan pas ya. Berarti ini lengkap 2, ini lengkap 2 juga. Sesuai lah intinya polanya. Terus kalau yang di bawah ini ada yang lengkap 1, ada yang enggak lengkap sama sekali. Nah, tapi boleh nggak kalau misalnya pakai pola bilangan begini? Ya boleh, kan teratur ya. Nah, soalnya apa? Kalau ini kita lanjutkan lagi berarti setiap lewat 25 itu baru dikali 2 kan. Ini kalau dikali 2 nih, ini kalau dikali 2 hasilnya adalah 92. Baru lanjut lagi. Dikurang 2 hasilnya adalah 90. Nah, baru lanjut lagi 25. Seperti itu ya. Oke. Tapi ada nggak pola lain? Nah, gini, pola bilangan itu kalau misalnya polanya emang apa sih namanya eh, fleksibel, maka bagaimanapun polanya akan menghasilkan jawaban yang sama. Nah, kayak kan 26, 24, 25, 48 kan. Nah, kalau misalnya kita lihat nih sebenarnya gimana nih cara menghubungkannya? Ya, cara menghubungkannya adalah kan 25 ke 25 nih ya. Sama kayak atas 25 ke 25 seperti ini. Berarti ketika di bagian sini nanti akan 25 ya. Nah, terus sisanya gimana? Nah, kita pakai begini. 15 ke 26 tambah 11 ya kan. Terus 26 ke 48 itu tambah 22. Wah, berarti bisa disimpulkan dong nanti ini ke sini ditambahkan dengan 33. Karena nambah 11 nambah 11, aritmatika bertingkat ya. Terus kalau yang atas bagaimana? Tambah 13. Ya. Tambah 13. Ini lagi. Sorry. Bukan ke sini ya. Ini ke sini nih, ya. Ini ke sini. Tambah 11. Ini tambah berapa? Tambah 24 ya. Enggak gitu dong. Kalau misalnya kita lihat pola seperti ini ya, ini ditambah dengan 11 ya kan. Maka ininya pasangannya ke sini dong, ya kan? Tambah 22.
Berarti berapa ditambah 22 nih? 24 tambah 22 46. Sama kan jawabannya? Nah, terus ini lanjut lagi baru 25. Terus barulah ditambah 48 tambah 33 48 ditambahkan dengan 33 nih. Nah, 48 ditambah 33 tuh 81. Nah, barulah di sini kelihatan bedanya di bagian belakang ya. Ternyata di bagian depannya nggak ada masalah. Tapi kalau di bagian belakangnya lagi ini nggak sesuai. Nah, barulah kalau misalnya mungkin ya soal ini akan lebih complicated lagi ketika ditanyakan bukan cuma 46-nya aja, tapi 3 digit belakangnya ini ya. 3 digit yang belakang ini ya. Nah, yang saya kotakin warna biru nih. Nah, barulah kita harus bisa menebak kira-kira pakai yang mana nih, yang atas apa yang bawah. Kalau yang A biasanya pasti salah satu, nggak mungkin dua-duanya ada ya. Pasti salah satu yang ada. Seperti itu ya. Oke, tapi yang bisa dipastikan bahwa dari soal nomor 40 dari 23 ini jawabannya adalah 46. Jadi nomor 23 jawabannya B. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 24. 30, 40, 20, 40, 20, 50, 25. Nah, di sini kalau kita lihat pakai tambah kurang nggak masuk akal. Karena apa? Di depannya kalau ditambahin kurang itu pakai kelipatan 10. Sedangkan di sini ada kelipatan 5. Nah, berarti nggak mungkin. Nah, berarti kira-kira gimana nih? Nah, ini ada yang menarik. Ini itu kan bisa kurang 25 atau dibagi 2 kan? Nah, tapi di bagian depannya ada nggak dibagi 2? Dibagi 2. Ada. Kalau antara kalau nggak ini ya ini. Nah, tapi pas kita cek, wah bener nih, ya kan? Setiap lengkap seperti ini, ya ada lengkapnya nih di bagian sini ke sini nih, ini ke sini, terus ini ke sini, itu ternyata setiap itu dibagi 2. Nah, yang merahnya ini kira-kira bagaimana? Tambah 10, tambah 20, tambah 30. Berarti kalau di sini lanjut lagi tambah 40 sehingga hasilnya adalah 65. Barulah kalau dilanjutin lagi dibagi 2 ya berarti jadinya adalah 65/2. So nomor 24 jawabannya adalah yang E, yaitu adalah 65. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 25. 36, 36, 18, 15, 60, 12, 6. Nah, ini juga ada yang menarik lagi ya. Set ini ke sini, ini ke sini dibagi 2. Tapi kalau misalnya kita lihat ini kan dikurang 3 kali 4 bagi 5 gitu ya. Ini kali 1. Coba ada nggak? Kali bagi kurang. Oh, berarti kalau kita lihat ini ternyata polanya nggak begitu ya. Melainkan polanya itu seperti ini. Ini kali 1, ini dibagi 2, ini dikurang 3, ini dikali 4, dibagi 5, dikurang dengan 6. Jadinya berarti setelah ini adalah dikali dengan 7, yang hasilnya adalah 42. Maka nomor 25 jawabannya adalah yang B. Gitu, polanya jadinya bentuknya seperti ini ya. Nah, emang ini agak sedikit tricky ya untuk nomor 25 polanya. Karena nomor yang 12 ke 6 ini kan bisa dibagi 2. Tapi kan ingat juga bisa dikurang 6. Nah, kenapa kok saya pakai yang kurang 6? Karena polanya kan kali bagi kurang, kali bagi kurang, seperti itu ya. Kenapa nggak ada yang tambah? Karena kalau sampai tambah, ini ke sini nambahnya gede. Terus juga di sini tuh nggak ada yang sebelumnya tuh nggak ada yang pakai tambah-tambahan. Jadi nggak bakal mungkin ada pertambahan di sini. Ya, di soal nomor 25 ini nggak ada penjumlahan. Hanya itu adanya palingan pengurangan atau perkalian ataupun pembagian ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 23 sampai nomor 25-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 26. Nah, di sini dikasih tahu bahwa data hasil penjualan rata-rata setiap bulan sebuah toko. Nah, ini pendapatannya ya, penjualannya ya. Dapat 20 juta, 10 juta sampai bla 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 bla. Terus ada keuntungan nih. Nah, jika promosi berhasil meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat
untuk kursi tamu dan tempat tidur, berapa besar total keuntungan yang diperoleh toko mebelnya. Nah, ingat ya, ini adalah hasil penjualan. Yang dimana hasil penjualan ini belum dihitung sama untungnya ya kalau kasarnya tuh. Jadinya kalau misalnya 20 juta nih berarti untung 25%-nya itu berapa sih kira-kira untungnya gitu ya. Nah, tapi katanya ternyata setelah adanya promosi ya, alias ada promosi, maka ternyata si meja makannya ini masih tetap 20 ya kan. Terus kursi tamunya jadi 2 kali lipat alias jadi 20 kali jadi 20. Tempat tidur itu jadi 10 dan untuk lemari pakaian itu masih tetap 10 dan untuk meja kantor itu hasilnya adalah 20. Nah, ya udah, kalau kan keuntungannya mah tetap sama ya, sekian persen. Cuman ini total penjualannya aja. Ya udah, untuk mencari total keuntungan ya kan ini cuma nyari untung aja ya. Berarti untung sama dengan 25% dikalikan dengan 20. Karena kan ini 25% ya. 25%. Terus yang ini adalah 40%. Terus ini 20%. Ini 50%. Ini 20%. Berarti 20% kali 20 tambah 40% dikalikan dengan 20 ya, ditambahkan dengan 20% dikalikan dengan 10 tambah 50% dikalikan dengan 10 tambah 20% dikalikan dengan 20. Nah, untuk perhitungannya ini kan ini 0,25 deh bahasa kasarnya ya. 0,25, ini 0,4, ini 0,2, ini 0,5, ini 0,2. Sehingga kalau ini kita hitung 0,25 kali 20 itu 5. Tambah 0,4 kali 20 itu 8. Tambah 0,2 kali 10 2. Tambah 0,5 kali 10 itu 5. Tambah 0,2 kali 20 itu 4. Berarti 13 tambah 2 15 tambah 5 20 tambah 4 jadinya 24. Dan ingat, ini karena berhubung satuannya dalam juta, berarti ini 24-nya 24 juta ya. Oke, jadi ini dalam satuan juta ya, bla 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 juta. Oke, so nomor 26 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 26-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 27. Nah, nomor 27 ada tabel ya beserta nama barang dan mereknya. Dan di sini diinformasikan bahwa semakin besar perbedaan harga, termahal dan termurah antara merek pada barang yang sama memperlihatkan perbedaan kualitas barang antar merek. Nah, berarti semakin besar semakin besar bedanya, semakin bagus barangnya. Nah, kalau kita lihat ternyata berarti kita hanya perlu membandingkan yang terbesar dengan yang terkecil saja ya. Jadi clue-nya kan berarti antar merek barang yang sama, harga termahal dan harga termurah. Oke, berarti untuk kertas HVS 50 ke 60 berarti beda 10.000 ya. Atau mungkin saya tulis aja ya di bagian terpisah. Untuk kertas selisihnya adalah 60.000 dikurangkan dengan 50.000 berarti 10.000. Terus kalau untuk pulpen ya, pulpen selisihnya ya begini, atau pakai begini aja ya. Ini udah pasti sebelah kanan ini menyatakan selisih ya biar nggak kelamaan. Berarti 60.000 kurang 40.000 berarti 20.000. Terus abis itu ada pensil berarti 115.000 ke 74.500. Itu berapa kira-kira selisihnya? 40.500 ya. Terus abis itu buku tulis ya, saya tulis buku aja. Selisihnya adalah 74.000 ke 64.000, 10.000. Terus abis itu lem, kita nggak peduli ya mau dalam bentuk kardus atau apa ya. Oke, ini 80.000
dikurangkan dengan 65.000, hasilnya adalah 15.000. So berarti barang yang memiliki perbedaan kualitas semakin besar ya antara mereknya, yaitu adalah yang pensil warna, karena perbedaannya cukup jauh ya harganya ya. Jadi di soal ini nih mau menanyakan kira-kira perbedaan kualitasnya itu yang paling besar yang mana, dengan dengan spesifikasi perbedaan kualitas barang itu di antara merek-mereknya. Kayak kertas HVS nih X, Y sama Z, itu diperlihatkan dengan cara menghitung perbedaan antara harga termahal dan harga termurahnya ya. So nomor 27 jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita post untuk nomor 27-nya ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 28. Nah, pada seleksi beasiswa ada 5 siswa A sampai E. Terus katanya dari 5 orang seleksi ini cuma 2 orang aja yang ada dapat beasiswa untuk ke perguruan tinggi X. Nah, begitu ada nilainya. Nah, beasiswa akan diberikan kepada nilai rata-rata tertinggi. Berarti dari sini nih udah jelas pasti ada hubungannya dengan rata-rata, yang dimana rata-rata itu kan adalah jumlah dibagi dengan banyak, ya kan? Nah, tapi karena berhubung logikanya ketika kita mau menghitung nilai, daripada capek-capek yang namanya karena toh juga ini banyaknya sama ya. Jadi perlu nggak ngitung rata-ratanya rinci banget? Sebenarnya nggak perlu ya. Sebenarnya nggak perlu. Jadi nanti sebenarnya kita cukup ngitung jumlahnya aja cukup ya. Terus apabila siswa yang memiliki nilai yang sama, maka urutan nilai yang diutamakan dari nilai nomor 3 dulu terus sampai ke nilai 1. Dan siapakah yang menempati peringkat 1 dan kedua berdasarkan kriteria tersebut? Nah, kita cek dulu ya kan. Untuk yang A. Nah, kan jumlah bagi banyak. Nah, jumlahnya itu adalah 70 tambah 80, atau gini aja deh. Mungkin langsung aja saya bikin ini A nya, terus ini bagian, ini siswa ya, ini siswa, terus ini jumlahnya. Nah, jumlahnya ini baru rata-ratanya kalau mau dihitung sebenarnya. Oke, jumlahnya adalah 70 tambah 80 tambah 70, berarti hasilnya berapa tuh? 220. Terus untuk yang B, 80 tambah 75 tambah 75, hasilnya adalah 230. Terus yang C, mungkin ini saya pindah dulu aja ya. Nah, ke sini berarti 80 tambah 85 tambah 95, hasilnya adalah 255. Terus yang D, 80 tambah 75 tambah 85, maka hasilnya adalah 240 ya. Wait. 75 tambah 85 ini kan 15 ya. 15 16 ya, benar. Yang E adalah 80 tambah 90 tambah 70, hasilnya adalah 240. Sebenarnya kalau misalnya kita cek sebenarnya, of course ini akan sebanding ya dengan jumlahnya. 220 bagi 3 sama dengan berapa nih? 70-an berapa nih? 230 bagi 3, terus 255 bagi 3, terus 240 bagi 3, ini kan udah pasti 80. 240 bagi 3 kan 80. Jadi sebenarnya kita nggak perlu yang namanya menghitung nilai rata-ratanya secara rinci. Karena apa? Banyak nilainya ini sama semua. Jadi kita hanya perlu menghitung jumlah yang karena berhubung ini konstan ya, karena berhubung ini konstan atau alias ini tetap, maka yang perlu kita bandingkan hanyalah jumlah dengan rata-ratanya. Dimana ketika jumlahnya naik alias semakin besar, maka rata-ratanya semakin besar. Kalau misalnya jumlahnya semakin kecil, maka rata-ratanya juga akan semakin kecil. Dan terbukti juga kan. Nah, ini 220 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 73,3 ya. 73,3. Oke, wait. 73,33. Kalau ini kalau dibagi 230 bagi 3 itu hasilnya adalah 76,67.
Nah, 76,67. Terus abis itu ini hasilnya adalah 85. Dan sesuai ya dengan teorinya bahwa semakin besar jumlahnya semakin besar juga rata-ratanya. So, sudah bisa dipastikan bahwa yang peringkat yang pertama ini dijatuhkan pada siswa yang C. Nah, otomatis A ini udah gagal, B ini udah gagal karena dua nilai terendah. Nah, tinggal kita lihat ternyata ada dua murid yang jumlah nilainya sama atau rata-ratanya sama. Nah, dan katanya kalau misalnya nilainya sama, jumlahnya sama maksudnya, maka urutan nilai yang diutamakan adalah nilai 3, 2, baru 1. Ya udah kita cek dulu. Kalau misalnya dari yang D sama E, nilai 3 lebih unggul siapa? Lebih unggul yang 85, ya, yang D. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa yang ranking 2 atau peringkat 2 itu jatuh pada siswa D. Walaupun di nilai kedua siswa E lebih unggul, tapi karena berhubung kriterianya lebih mengutamakan nilai yang paling akhir terlebih dahulu, ya, alias tuh kalau jatuhnya sama kayak kalau poin MotoGP juga ya. Kalau misalnya jumlah kemenangannya sama, dilihat daripada jumlah yang maksudnya yang terakhir menang siapa. Jadi di sini yang terakhir nilainya lebih gede itu yang D. Jadi walaupun di nilai keduanya ini lebih gede nih, ini kan jatuhnya ini kan seri, ya kan. Terus ini menang yang di bawah, terus ini menang yang di atas. Karena sama-sama menang, maka dihitung yang paling terakhir dulu, ya. Jadinya jawabannya untuk nomor 28 adalah yang C, yaitu adalah siswa C dan siswa D. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 28-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 29. Uji coba 5 merek ya. Ada Honda sampai Vespa, dan merek manakah yang paling boros? Oke. Berarti ini kan jatuhnya adalah kita bahas konsumsi bahan bakar. Ya, dimana konsumsi bahan bakar ini lebih gampangnya biar enak adalah kilometer per liter, ya. So berarti bisa kita katakan ini jarak dibagi dengan volumenya, ya. Jarak dibagikan dengan volume yang terpakai, bensin yang terpakai. So berarti kalau misalnya dari yang pertama untuk Honda, jaraknya 90 per 90 km per berapa liter? 2 liter. Karena yang dipakai kan cuma 2 ya. Awalnya 3, sisa 1. Berarti kepakainya 2. Berarti ini 45 km per liter. Terus kemudian untuk Yamaha, berarti untuk Yamaha 150 km per 4 liter. Berapa nih 150 bagi 4? 37,5 km per liter. Terus kemudian untuk Suzuki, berarti 99 km per 2 liter ya. Sehingga hasilnya adalah 40, 3 kurang 1 2 ya. 99 bagi 2 itu 49,5 km per liter. Terus kemudian Kawasaki. Nah, Kawasaki itu 100 km per 2 liter, jadinya 50 km per liternya. Terus terakhir itu adalah Vespa. Vespa itu 156 km dengan konsumsi bahan bakar 4 liter. Berarti hasilnya adalah 39 km per liter. Nah, ingat, ini artinya 1 liter hasilnya 45 km ya. Terus ini 1 liter 37,5 km. Sampai ke paling bawah, berarti 1 liter ini menghasilkan 39 km. Maka mana yang paling boros? Ya, jawabannya adalah yang Yamaha. Karena apa? Ternyata dengan jumlah bensin yang sama menghasilkan jarak yang paling sedikit itu, atau jarak yang paling dekat alias nggak jauh-jauh banget gitu ya. Nah, atau sebenarnya kalau kita mau membandingkan itu boleh sebenarnya.
Kan kalau Honda itu 90 km untuk 2 liter. Terus ini 150 km untuk 4 liter. Terus 99 km untuk 2 liter. Ini 100 km untuk 2 liter. Terus ini 156 km untuk 4 liter. Dan di sini kita bisa menggunakan jadi biar ini sama nih bagaimana, ya kan? Maka ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Nah, karena kita anggap sebanding, maka berarti kalau misalnya 90 km aja butuh 2 liter, berarti kalau butuh 4 liter hasilnya jadinya 180 km untuk 4 liter. Ini masih sama nih, 150 km untuk 4 liter. Terus ini 190 ini 198 km untuk 4 liternya. Terus ini 200 km untuk 2 liter. Kalau ini 156 km ya untuk 4 liternya. Nah, berarti dengan jumlah bahan bakar yang sama, ternyata memang benar kan, Yamaha itu dengan jumlah liter yang sama atau jumlah bahan bakar yang sama, jarak tempuhnya yang paling pendek itu ya Yamaha, ya. Jadi jawabannya nomor 29 yang B, ya. Karena berhubung dengan jumlah bahan bakar yang sama dan menghasilkan jumlah jarak yang paling sedikit, itu akan membuat dia paling boros, ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 30. Oke, untuk nomor 30 ya. Untuk nomor 30-nya kita akan lanjut ya, kita hapus dulu untuk nomor 29-nya. Nomor 30 terkait dengan PON pada perolehan medali Provinsi X dan bonus bagi pemegang medali. Nah, ternyata ada medali emas ya kan, perak dan perunggu dalam setiap pelatih. Jika setiap pelatih ya, setiap cabang olahraga diberikan bonus 3 juta, berapakah uang bonus yang harus disediakan oleh panitia Provinsi X tersebut? Nah, di sini kita lihat nih, ada kriterianya. Yang pertama adalah bagi pemenang ya, sama bagi pelatih. Setiap pelatih dalam setiap cabang olahraga. Nah, yang artinya kalau setiap cabang olahraga, karena kita cuma punya 4 cabang olahraga, ya kan? Cabur ya, kalau bisa disingkatnya cabang olahraga itu cabur. Nah, berarti kita akan punya 4 pelatih. Nah, berarti untuk khusus pelatih ya, untuk bagian pelatih atau misalnya bonus pelatih itu, kita akan mendapatkan 4 atau mereka akan mendapatkan 4 kali 3 juta. Jadinya untuk bonus pelatih ini kita harus menyediakan 12 juta. Tapi kalau untuk bagi pemenang, ini kan bagi pemenang kalau yang dapat emas itu dapat 2 juta ya kan. Ya udah, berarti di sini dispesifikan untuk yang dapat emas ini ada berapa orang sih? Nah, untuk yang emas itu sama dengan 8 tambah 6 tambah 7 tambah 6 terus dikalikan dengan 2 ya. Nah, dikalikan dengan 2 juta. Berarti berapa tuh hasilnya? Hasilnya adalah 54 juta ya. 54 juta. Karena ini kan 8 tambah 6 14 tambah 13 kan 27. 27 kali 2 itu 54. Itu baru emas, belum yang perak. Yang perak itu adalah 7 tambah 5 tambah 8 tambah 8 kali dengan 1,5 juta. 12 tambah 16 28. 28 kali 1,5 itu berarti 28 tambah 16 ya. 28 tambah 14 42. Atau kalian kali aja kayak biasa ya. Terus untuk yang perunggu. Nah, untuk yang perunggu berarti 9 tambah 4 tambah 9 tambah 7 dikalikan dengan 1 juta. Ya, of course ini paling gampang ya. 13 tambah 16 29 kali 1 juta ya tetap 29 juta. Kita totalkan untuk bagi berarti ini untuk bonus pemain ya, atau bonus peraih medali. Berarti sama dengan berapa nih? 6 tambah 9 15. Simpan 1. 6
10, 12. Nah, jadinya 125 juta nih untuk peraih medali aja, belum sama bonus pelatih. So, berarti kalau misal ditanya totalnya berapa, ya, total uangnya yang perlu disiapkan ya berarti 125 juta ditambahkan dengan 12 juta, berarti hasilnya adalah 137 juta hanya untuk bonus daripada pemegang peraih medali setiap pemain dan untuk pelatih di setiap cabang olahraga ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Karena kan di sini setiap pelatih dalam setiap cabang olahraga. Nah, mereka tidak di sini tidak dispesifikkan apakah harus dapat apa gitu ya. Yang penting kalau pencaksilat nih pelatihnya ternyata dari pelatihnya ini dapat si anak didiknya dapat 8 emas, 7 perak, 9 perunggu. Karena di sini tidak ada dispesifikasikan harus mendapatkan berapa emas baru dapat 3 juta, berarti semua pelatih walaupun dapat 6 emas ya nggak ada masalah, 7 emas ya nggak ada masalah, 8 emas pun ya nggak ada masalah ya. So jawabannya nomor 30 adalah yang D ya, 137 juta. Oke. So kita lanjut ya ke bagian tes figural ya. So mungkin untuk sampai sini dulu aja untuk tes numeriknya ya, untuk TKPA yang biasanya ini berarti bisa kita masukkan ke penalaran matematika untuk yang seperti ini kasusnya. Karena kan ini lebih ke penalaran atau aplikasi matematika ya. Terus kemudian juga penalaran umum ya terkait dengan pola bilangan ya. Sama penalaran umum terkait dengan aljabar ya. Oke, so thanks for watching this video dan don't forget to like this and share and subscribe channelnya jika bermanfaat, dan terima kasih yang sudah donasi di saweria.com untuk membantu perkembangan channel ini. Dan jika ada kekeliruan atau mungkin ada yang tidak dimengerti, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.